Halo, Assalamualaikum. Saya adalah pengguna Oppo Reno2 yang puas. Dan ketika ngeliat ada handphone Oppo yang dibanting lagi harganya kemarin di Shopee, saya tertarik buat beli ya. Sebetulnya ini di Lazada, di Tokopedia, di mana lagi ya? Di JD saya temukan harganya sudah pada turun. Di Oppo Official Store ya. Kalau di seller-seller biasa masih sedikit tinggi harganya. Ya. Dan saya buat video unboxing ini mulai dari paket terluar dari kotak yang ini karena syarat dari Oppo Official Store katanya kalau ada apa-apa harus ada video unboxingnya dari paket. Nih, lihat nih. Wajib videokan pembukaan kayaknya. Ketika membuka paket, harap divideokan atau direkam. Video harus jelas menunjukkan kondisi paket dari sebelum dibuka hingga paket selesai dibuka. Video yang direkam setelah paket dibuka atau dibungkus ulang tidak akan diterima. Oke? Dan ini dulu harganya Rp8.999.000. Terakhir saya cek ada yang jual Rp6.999.000 ya, udah turun. Sekarang harganya tinggal Rp4.799.000. Mungkin yang punya akun Shopee Pay yang saldonya bisa sampai sebegitu besar masih bisa tambahin diskon ya. Atau di Tokopedia bisa pakai voucher cashback. Tapi masalahnya di Tokopedia harganya lebih mahal 100.000 dan hanya tersedia warna hitam. Ini yang saya beli yang warna putih biar gampang kelihatan warnanya di kamera waktu bikin video reviewnya nanti. Kita buka ya. Dan ini menarik bagi saya karena di harga Rp4.799.000 sudah dapat RAM 8GB dan storage 256GB. Sama berarti sama Oppo Reno2, tapi ini lebih murah. Padahal ini keluar lebih belakangan, lebih baru loh diberikan Oppo Reno2. Ya, harusnya udah pada tahu. Kalau ini adalah Oppo Reno3 Pro. Oke, di dalamnya ada apa ini? Ini ada stiker pembelian. Oppo gift perdana Telkomsel Reno3 series, Oppo Reno3 Pro White. Di video review Oppo Reno2, saya selalu bahas Reno3 Pro ini tidak terlalu menarik menurut saya. Nah, makanya kita coba aja pas harganya sudah turun. Nih, RAM 8GB, storage 256GB. Seperti ini kemasannya udah mirip dengan Oppo Reno4, tapi sudah tidak terasa premium seperti Oppo Reno2 dan Reno seri pertama. Jadi, kalau direkap, saya udah coba Oppo Reno biasa, Oppo Reno 10 Time Zoom, Oppo Reno2, Oppo Reno3 Pro 5G, itu yang nggak resmi di Indonesia ya. Oppo Reno 4 sudah, Oppo Reno 4 Pro tidak, karena tidak ada NFC di harga segitu. Oppo Reno 5 sama Oppo Reno 5 5G, saya belum ada rencana sih. Kalau Oppo Reno 5-nya kayaknya tidak terlalu banyak upgrade ya dari Oppo Reno 4, kayaknya itu buat itu deh, buat refreshment aja, update spek, tambah NFC, dan buat ngegantiin posisi Oppo Reno 4, karena harganya plak sama persis di selisih waktu yang tidak terlalu jauh ya. Jadi kayaknya Oppo Reno 4 akan discontinue dan dilanjutkan oleh Oppo Reno 5 yang bisa lebih bersaing karena sudah punya NFC. Nah, ini warnanya putih langit dan dapat perdana apa ini? Ini Telkomsel ya. Simpati ya. Bundling Max. Kemudian kita akan buka. Oke, ada segel di atas. Habis ya. Di dalamnya ada headset ya, dengan jack audio 3,5 mm, tipenya half in ear dan punya aksen hijau. Mantap. Kemudian kabel data atau kabel charging USB Type A ke USB Type C. Ya, punya aksen warna hijau juga di colokannya. Dan kepala charger VOOC. Ini VOOC-nya 4.0 setahu saya, 30 watt. Kita bisa lihat di sini outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt atau 5 volt 6 ampere maksimal 30 watt. Oke. Chargernya masih made in China. Kemudian dapat soft case seperti ini ya, penampakan dari desain kameranya rada-rada mirip ini ya, Oppo Find X2 Pro. Kemudian masih ada jack audio nih. Ya, kelihatan dari casingnya. Kemudian juga dapat SIM tray ejector. Kalau ini ada kartu garansi. Nah, kalau belinya di Oppo Official Store nggak disobek nih kartu garansinya. Karena ya nggak perlu ketahuan kan kalau misalkan harganya dijual lebih murah.
nggak akan dicari sellernya dari toko mana. Daftar service center, Bandung sih ada di Pajajaran. Total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ini di kota besar doang. Di service center lainnya katanya ada di alamat oppo.com.id. Ya, karena di Cimahi pun ada, di Cimindi. Ya, belum masuk ke daftar di situ. Saya yakin Oppo lebih banyak lagi service centernya, karena kan sudah banyak banget penjualnya di Indonesia. Udah pernah jadi nomor 1 juga, dan ini adalah petunjuk penggunaan. Oke, oh ada Hi-Res audionya. Mantap. Ada logo Hi-Res audio di situ. Semoga memang ini keren suaranya. Ya, ini dia smartphone-nya, masih dibalut plastik seperti ini dan ada fitur highlight-nya ya. 44 megapiksel dual punch hole kamera. Ya, sudah punch hole kameranya dan 2. Kalau Oppo Reno 3 yang nggak pakai Pro itu masih drop notch, makanya saya males. Kemudian kamera belakangnya 64 megapiksel quad kamera with 20 times zoom. Tapi ini hybrid setahu saya, ada digital zoom-nya. Ultra clear 108 megapiksel image. Apa ini maksudnya? Ini pakai ini ya, join image gitu. Kan kameranya 64 megapiksel tuh. Kemudian 6,4 inci Super AMOLED screen. Nah ini mantap nih, 6,4 nggak terlalu besar, saya suka. 30 watt VOOC flash charge 4.0. Saya sih sekarang nyamannya pakai 6,5 inci, tapi 6,4 kayaknya masih oke. Kita buka. Teng teng teng. Ini dia warna putih langit dari Oppo Reno 3 Pro. Oh, ini mah saya ingat nih. Ini kayak Realme 6 Pro. Warna-warna begini. Apa Realme X2 Pro ya. Oppo tulisannya, dan ya 4 kameranya berderet seperti itu dengan 2 buah LED flash dan tulisannya hybrid zoom. Benar kan? Zoomnya hybrid yang 20 kali itu. Kemudian di sisi kanan ada tombol power yang dikasih aksen warna hijau. Tetap sih sama. Oppo ini memisahkan posisi tombol power dan volume rocker. Volume rockernya di kiri. Dan ada SIM tray-nya di situ. Kita akan buka. Oh, mantap. 256 GB masih dapat triple card slot. 2 nano SIM dan 1 slot khusus micro SD. Jadi masalah storage ini nggak akan ada masalah kayaknya. Kemudian di sisi atas ada noise cancellation microphone ya. Dan ini dari ketidakhadiran garis antena di frame-nya, kemungkinan memang frame-nya polikarbonat atau plastik. Di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang yang rada memanjang seperti ini. Nih, perbandingannya dengan Oppo Reno 2, seperti ini, Oppo Reno 2. Ketebalannya mirip ya, tapi memang lebih berat Oppo Reno 2, dan suhunya lebih dingin. Suhunya lebih dingin asli. Mau back covernya, mau frame-nya, karena frame-nya Oppo Reno 2 jelas metal, ada garis antenanya. Tuh, garis antenanya di setiap sisi ada. Di atas doang yang tidak ada karena ada ini ya, pop-up kamera shark fin. Nah, Oppo meninggalkan pop-up kamera ini di seri Reno 3 ya. Nggak tahu kenapa alasannya, padahal menurut saya ini adalah suatu hal yang baik. Mungkin kekhawatirannya nanti cepat rusak. Tapi buat saya yang mementingkan privacy, kamera dalamnya selalu masuk itu membuat kita tidak mudah disadap, diintai. Kita kan nggak tahu, ada aplikasi misalkan yang udah dapat akses ke kamera, dia pakai kameranya buat ngerekam kamera depan terus, itu kan kita nggak tahu. Ya agak lebay sih, tapi kalau mikirnya ke arah privacy, kamera depan yang masuk itu malah bagus. Dulu pernah di Instagram, ketika kita mau bikin story, padahal nggak mau bikin story pakai kamera ya, mau create text doang, di Oppo Reno 10 times zoom. Kemudian di Asus Zenfone 6, tiba-tiba kamera depannya pada naik. Kalau saya kan nggak butuh kamera depan, ngapain pada naik coba? Itu yang bikin saya sempat parno sama Instagram waktu itu. Oke. Yap. Seperti ini layarnya, kita bisa lihat. Di sisi kiri dan kanan yang paling tipis, yang atas sedikit lebih tebal, yang bawah jelas yang paling tebal. Tidak masalah, segini masih cukup tipis bagi saya. Ya, buat yang pengen tahu spek lengkapnya, silahkan lihat di sini. Yang jelas setahu saya ini pakai Helio P95. Saya belum tahu ada NFC atau tidak, tapi saya akan update di sini.
Dan saya akan setup dulu smartphone-nya, nanti kita masuk ke software buat ngecek software update, fitur kamera, sama sisa storage-nya ya. A few moments later. Oke, sudah selesai setupnya dan ternyata ini sudah menggunakan ColorOS 7. Kita akan segera cek apakah ada NFC. Oh, sepertinya tidak ada nih. Ya, sangat disayangkan. Ternyata memang dari Oppo Reno 3 dan Reno 3 Pro tidak ada NFC ya di smartphone ini. Sebetulnya jarang sih sebetulnya ya saya pakai NFC juga. Paling buat connect ke kamera, tapi sejak Android 10 juga connect ke kamera Canon saya sering gagal pakai NFC. Katanya harus upgrade dulu firmware-nya. Padahal udah saya upgrade juga firmware di kameranya, tapi masih nggak bisa juga. Tapi buat yang mau ngisi saldo e-money, buat yang mau nge-scan tap card gitu, kayaknya NFC penting deh ya. Sayang memang, itu salah satu hal yang sudah saya temukan di smartphone ini, kekurangannya berarti di level harga segini. Kalau masih bisa dapetin Oppo Reno 2 sih ya udah Oppo Reno 2 aja. Snapdragon 730G, ada NFC-nya, sama 8256 juga memorinya ya. Kemudian kita akan cek untuk software. Ya, Oppo Reno 3 Pro, ColorOS 7 sudah seperti ini ya, about phone-nya. Udah kayak Realme lah. RAM 8GB, Android 10. Dengan security patch levelnya masih di 5 Maret 2020. Nanti kita cek apakah ada software update. Storage-nya tersisa 239GB dari total 256GB. Prosesor octa-core, RAM 8GB. Dan kita cek software update. Oh, sudah dapat ColorOS 11 dan Android 11 nih, 3,26GB. Hei, mantap. Yang Oppo Reno 2 belum dapat ColorOS 11. Semoga segera ya. Kemudian kita akan cek kameranya sedikit. Kan tadi ada 108 megapiksel. Saya penasaran itu apa? Macro lens, ultra wide, zoom 2 kali, 5 kali. Oke, kalau kita pinch gini, masih bisa dibesarkan sampai dengan 20 kali hybrid zoom ya. Sepertinya sih, lensa telefotonya yang optik hanya sampai 5 kali. Oke, night mode-nya juga ada yang pakai tripod, bisa. Tanpa tripod juga bisa. Video, ada ultra steady mode, dan bisa dicek yang pro juga. Ini serius, bikin saya merasa mirip banget dengan Realme 6 Pro. Ini ada video bokeh, kemudian ini ada filter buat video, tapi belum bisa color portrait. Dan kita cek resolusinya. Video resolution maksimal di 4K, 30 fps sepertinya, karena frame rate-nya langsung hilang pilihannya. Di 1080p bisa sampai dengan 60 fps. Nanti kita akan coba, saya penasaran, buat Instagram Story, Oppo Reno 3 Pro lawan Oppo Reno 2, bagusan mana? Karena Oppo Reno 2 itu selalu bikin, ketika saya bikin story, bikin orang-orang nanya, itu story-nya pakai handphone apa? Sekarang kita cek buat kamera depan, videonya resolusinya maksimal di 1080p. Dua-duanya 30 fps ya, mau yang 1080p atau 720p. Padahal kamera depannya 44 megapiksel loh ini. Oke, 44 megapiksel, tapi apakah Enggak ya, by default dia nggak pakai 44 megapiksel. Nih, harus dinyalakan dulu kalau mau. Buat sensitivitas cahaya yang lebih baik, biasanya memang pakai resolusi yang lebih rendah, entah itu quad binding atau nano binding. Bukan nona kalau 9. Sorry. Foto kamera belakang tadi udah ya. Ini ada bezel color kayak chromabus kalau di Realme, dan ada portrait, more. Ada Pro, stiker, Google Lens, slow motion, time lapse, dan pano. Nah, Pro-nya ini, pengaturannya lengkap. ISO dari 100 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik, white balance ada, manual focus juga ada, dan exposure compensation. Serta bisa pilih pakai lensa zoom, telescopic lens, bener ya, lensnya teleskopik, dan juga lensa wide angle, macro lens. Wide angle ini dipakai buat makro. Ini yang standar lens. Extra HD, saya belum tahu Extra HD buat apa, tapi ya nambah fitur lah ya di kamera Pro manual mode-nya ini.
Oke, seperti itu kameranya. Dan ini dia Oppo Reno 3 Pro. ColorOS settingannya by default nggak ada ini ya, nggak ada application drawer, semuanya ditumpuk ke kanan. Dan ini adalah bloatware-nya. Bloatware-nya biasanya dari grupnya dulu. Yang pertama tuh kayak ada JNT, kemudian udah ya JNT doang ya. Sisanya ada Lazada, Opera News, Netflix, MiChat, Baca Plus, Opera, dan Web Novel. Baca Plus ini bisa di-uninstall. Oke, terima kasih karena bisa di-uninstall. Sisanya juga harusnya bisa di-uninstall, termasuk ada Facebook di situ. Udah ya, sisanya tidak ada bloatware lagi, cuma 1, 2, 3, 10. Udah di-uninstall 1, jadi tinggal 9. Facebook juga sebetulnya kepake sih sama saya, jadi nggak bisa dianggap bloatware. WPS Office juga kadang kepake. So, inilah dia Oppo Reno 3 Pro yang sudah drop harganya sekarang ke Rp4.799.000. Yang menarik karena sudah ada update ke ColorOS 11, Android 11. Kemudian kamera depannya 2, 44 megapiksel, dan yang kedua sepertinya bokeh lens. Kamera belakangnya 4, 64 megapiksel, ada telescopic lensnya juga buat zoom, ada ultrawide lensnya, dan ada macro lensnya juga. Kemudian yang menarik lagi adalah storage-nya yang sudah 256 GB plus triple card slot. Jadi masih bisa ditambahkan micro SD. Ini RAM-nya 8 GB. Kemudian tidak NFC ya, sayang sekali. Dan kalau saya boleh sarankan, kalau kamu nggak beli buat konten, beli yang warna hitam aja. Kayaknya lebih maco gitu ya, lebih keren. Kalau ini, warna putihnya itu terlalu pasaran. Di Infinix juga ada yang kayak gini. Di Xiaomi, Redmi Note 8 udah ada yang warnanya kayak gini. Kemudian di Realme kayaknya enggak deh ya. Putihnya lebih putih dibandingkan ini. Enggak putih langit kayak gini. Apa di Realme X yang kayak gini. Pokoknya, seharusnya saya akui, ini feels-nya udah makin kayak seragam lah sekarang. Realme, Oppo, OnePlus, Vivo masih rada beda sedikit. Tapi ini ya udah less eksklusif, less premium dibandingkan Oppo Reno 2 yang akan saya keep terus selanjutnya. Apakah ini perlu direview setelah update ke Android 11? Yang jelas, teman-teman saya mohon nanti gabung ya di Instagram ya. Saya mau bandingkan Instagram Story pakai Oppo Reno 3 Pro melawan Oppo Reno 2 ya. Jangan lupa follow Instagramnya, YouTube-nya juga di-subscribe, subrek ya, di klik, di share. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.